Bapak Ibu sekalian dan seluruh sivitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia yang saya banggakan dan luar biasa hari ini, mudah-mudahan kampus kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya punya peran tambahan yang orasi sudah Pak Dedi sebetulnya. Nah, secara bahasa itu orasi pidato yang formal yang menunjuk pada substansi yang serius. Dan saya perhatikan beliau begitu serius membawa pesan-pesan kultural. Nah, saya harus mengembalikan dan mengisi itu pada nilai-nilai intelektual dengan nilai ilmiah di dalamnya. Karena itu tadi MC menggabungkan orasi dengan sifat ilmiah di dalamnya untuk kembali menguatkan nilai kultural dengan aspek-aspek intelektual. Bapak Ibu sekalian, disnatalis itu berasal dari dua kata. Dis dari bahasa Latin yang berarti hari, natalis dari nataus yang berarti kelahiran yang dievaluasi. Jadi bukan sekedar hari lahir, tapi kelahiran yang perjalanannya dievaluasi untuk bisa didapatkan nilai-nilai kebaikan yang kemudian diteruskan untuk menjadi legalisasi ke depan. Di dunia, kampus yang pertama kali tercatat mempraktekkan secara konsisten disnatalis ini adalah Bologna University yang sekarang ada di Italia. Berdiri tahun 1088. Dengan 23 fakultas, 101 tawaran program di S1 dan 108 tawaran program di S2. Kurang lebih jumlah siswanya 97.000 dalam data sensus di tahun 2006. Lebih awal dari itu, sebetulnya ada kampus di Fes, di Maroko. Rektornya perempuan, Pak. Namanya Fatimah binti Muhammad Al-Fihr. Kampus ini didirikan tahun 859. Jadi 200 tahun sebelum Bologna University. Ada yang lebih awal lagi, namanya Zaytuna University, berdiri tahun 737 Masehi. Tapi yang di Fes ini, namanya Universitas Korowain, ini menarik, Pak. Karena dia berhasil mendirikan kampus dengan pendekatan karakter yang berupaya sistem pendidikannya menyempurnakan 3 unsur kemanusiaan. Spiritual, intelektual, dan fisikal. Jadi berasal dari masjid, dikonversikan menjadi sebuah kampus, dan dipadukan tidak hanya mengajarkan nilai-nilai spiritual dari sisi keagamaan, tapi juga dikembangkan dengan disiplin ilmu intelektual yang melebar. Di situ ada fakultas matematika, ada astronomi, ada musik, bahkan teman-teman yang Katolik itu Paus Sylvester yang kedua, namanya Gilbert de Autic, itu pernah menjadi siswa di kampus itu. Dan saat wisuda, kemudian Fatimah binti Muhammad Fihr ini merancang sendiri kostumnya. Yang di antara kostum wisuda itu yang paling populer di antaranya adalah topi toga yang dikembangkan sekarang menjadi bagian 5 sisi. Ini sisinya 4. Para orang tua kita menyerap secara substansi kopi itu, dibawa secara nasional ke Indonesia menjadi peci hitam begini tuh, yang disebut dengan kopiah. Nah, kenapa 4 sisi ini? Itu digambarkan nilai spiritual. Sehebat, seintelektual apapun, seluruh alumni yang lulus di kampus Korowain itu selalu harus membawa nilai-nilai kerendah hatian, nilai ketawaduan, dan terkoneksi dengan Tuhan dengan nilai spiritual yang lain. Maka ditarik makna itu oleh orang tua kita menjadi kopiah. Kopiah dalam bahasa Sunda, akarnya dari bahasa Arab. Kopiah. Kopiah, dari kata khauf, takut, rendah, turun. Jadi, maaf, sepintar apapun, sehebat apapun gelarnya, seluas apapun ilmunya, ciri-ciri lulusan kampus yang baik itu adalah selalu merendah, selalu tunduk, walaupun nilai yang dibawanya betul-betul melimpah secara intelektual.
Maka bajunya yang dikenakan dibawa ke pesantren pada saat itu dengan nama koko namanya, dari baju takwa, walibasut taqwa dzalika khair. Bawahnya disebut dengan sarung dari kata syara'an. Kakinya itu menggunakan alas bakyak. Empat-empatnya itu memiliki makna. Jadi kopiah simbol kerendahan hatian, sekaligus kan pakai pendekatan ilmiah. Jadi kalau pakai pendekatan kultural Pak Dedi tadi, seringkali kita dapati dengan gelar-gelar yang tinggi, profesor, doktor, tapi tidak memberikan nilai keteladanan yang merendah. Nah, toga itu justru memberikan satu penekanan, bahwa bila ada seseorang punya gelar yang tinggi tapi tidak bersifat rendah hati, maka gelarnya pun tidak sempurna melekat pada dirinya. Koko, wakwa, takwa, yang sering disimbolkan dengan baju putih. Pak, bukan putih dari atas sampai ke bawah ya. Kalau diamati katanya putih, bajunya putih, dalamnya putih, pakaian pun putih seperti itu. Ya, katanya baru saya dapatkan maknanya tadi. Gimana Pak Bu kegiatan hari ini sibuk? Saya masih sibuk bersih-bersih, Ustaz. Nah, jadi lambang putih itu sudah digambarkan juga dengan kebersihan, rupanya senang bersih-bersih. Menjadikan semua daerah itu tertata dengan rapi. Nah, itu digambarkan dengan takwa. Walibasut takwa. Ya, ditarik ke bahasa kita menjadi koko. Jadi sudah rendah hati, pakaiannya bersih, putih, menjaga nilai kearifan, kemudian ikatannya sarung. Sarung itu bukan bahasa Arab biasa, Pak. Kalau bahasa Arab biasa, dia disebut dengan izar namanya. Sarung dari kata syara'an. Seakar dengan syariat. Artinya jalan luas, jalan lebar yang membentang, yang disediakan bagi setiap orang yang ingin menapakinya untuk mudah melewati dan sampai pada tujuan. Seakan ingin memberikan kesan, setiap pendidik, setiap dosen, apapun gelarnya, profesor, doktor, kiai, ulama, selain hatinya bersih, selain juga rendah hati, dia selalu dengan ilmunya memberikan jalan kepada siapapun yang hadir di sekitarannya dengan luas dan lebar untuk sampai pada tujuan. Dan diawasilah dengan bakyat, ikatan dari al-baqa wal yakin. Berjalan baqa karena terkoneksi dengan Allah, yakin karena mantap punya rasa pada diri dia untuk meneruskan nilai-nilai kebaikan yang dijalani. Itulah yang pertama kali dikonsep tahun 859, dilestarikan secara ilmiah tahun 1088, ditradisikan sampai dengan ke Bandung di UPI selama 71 tahun ini sampai dengan tahun 2025.